wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia-Nya, anugerahnya yang tiada terhingga, sehingga kita pagi ini kembali diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menambah puji-puji amal kita, untuk bisa membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan dan dosa, karena semua yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, segala yang bermanfaat di dalam hidup ini, Bapak sekalian, satu sisi itu menambah kebaikan, dalam sisi lain itulah yang membersihkan diri kita dari segala kesalahan dan dosa. Karena Rasulullah mengatakan wa'ad bis-sayyi'atal hasanata tamhuha, maka tutuplah, ikutilah kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu tamhuha, bisa menutup dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi dengan belajar seperti ini, mencari ilmu, itu menambah pahala, tapi juga sekaligus mengurangi dosa. Kita berangkat ke masjid, satu langkah kita menambah satu kebaikan, naikkan satu derajat, tapi juga sekaligus langkah kirinya menghapus satu kesalahan. Makanya kalau semakin jauh jaraknya dari masjid, maka semakin banyak pahalanya, semakin berkurang dosanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas tentang alhamdulillahirabbil alamin. Tentang alhamdulillah, ya, pentingnya kita mensikapi dan memiliki sifat alhamdulillah atau memaknai tentang ayat alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya kita ingin membahas tentang Rabbil alamin. Dan kemudian selanjutnya, jadi segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Rabbun itu bermakna khaliq, mudabbir, razik, ya, mutasarrif. Nah, itu makna daripada Rabbun. Ya. Kalau diartikan secara umum biasanya adalah Tuhan. Ya. Tapi kalau bahasa Arab Rabba yaruddu itu bisa diartikan sasa yasusu, mengatur, yang menciptakan, yang mengelola, yang mencukupi kebutuhan, itu namanya Rabb. Ya. Makanya kalau orang pemilik yang memiliki unta itu disebut Rabbul Ibil. Nah, tugasnya apa? Dia yang memiliki, dia itulah yang mengatur, mau nyuruh tidur, mau nyuruh jalan, mau nyuruh kerja apa, itu Rabbnya. Dia juga yang mencukupi kebutuhannya. Nah, Rabbul Alamin itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam memahami, kemarin kita sebut bahwa surat Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, induk. Kenapa ini disebut induk? Karena isi daripada Al-Fatihah ini mencakup segala hal. Itulah, ya, bahasan tentang akidah ada di sini, bicara tentang akhlak ada di sini, bicara tentang ibadah, segala hal ada di dalam surat Al-Fatihah. Satu sisi pertama, kita akan membuka atau mencoba membahas tentang dari sisi tauhidnya. Nah, Bapak sekalian, seseorang itu imannya disebut benar. Ya, jadi ketika kita mengimani, saya iman kepada Allah, bagaimana
menciptakan. Jadi seorang itu tidak disebut beriman kalau tidak bertauhid, meyakini bahwa hanya Allah lah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ini satu yang harus kita imani. Kalau kemudian orang itu kok masih mengatakan atau masih punya keyakinan bahwa ada selain Allah yang melakukan itu semuanya, maka syirik. Karena menduakan berarti menganggap ada selain Allah yang menjadi Rabb di alam ini. Atau maka kemudian ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya ada ya satu peristiwa di alam ini yang bukan Allah yang mengatur. Nah, kalau ada yang mengatakan begitu, syirik. Ada yang mengatakan semua yang terjadi di alam semesta ini bukan karena ada yang menciptakan, tapi ini adalah terjadi karena proses alam tanpa ada yang menciptakan. Itu bisa syirik. Makanya ini tauhid itu intinya adalah menghanyakan bahwa Allah lah Rabb yang menciptakan segala sesuatu itu, yang memberikan rezeki hanya Allah. Makanya kalau orang punya anggapan wong bisa kaya tanpa Allah atau kemudian ada yang bisa memberi kaya selain Allah, syirik. Ya, makanya kalau ada orang yang nyari pesugihan gunung mana? Kau di sana itu syirik. Kenapa? Karena menganggap ada selain Allah yang bisa memberi kekayaan. Padahal orang mukmin itu tauhidnya adalah Allah Rabb satu-satunya. Dialah yang memberi rezeki, dialah yang mengatur, dialah yang ini satu. Ya, ini. Nah, terus kemudian dalam surat Al-Fatihah itu Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu menjelaskan sifat-sifat Allah. Nah, di situ juga sekaligus diingatkan kepada kita seseorang itu belum disebut beriman benar pada Allah kalau dia tidak meyakini sifat-sifat Allah. Jadi makanya di dalam poin kira-kira apa baik harus kita yakini tentang Allah. Satu, meyakini bahwa Allah satu-satunya Rabb. Dialah yang menciptakan, yang mengatur semua yang terjadi atas kehendak Allah. Tak ada yang lain. Yang kemudian mengakui bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang maha, ya. Dan itu tidak boleh sifat itu kemudian diingkari satupun, dan tidak boleh juga disamakan dengan yang lain. Jadi kalau kemudian orang memiliki, aku nggak percaya Allah itu alimun, maha tahu, aku nggak percaya Allah itu bisa tahu apa yang ada, itu syirik. Ya, kalau kita telah menolak satu sifat Allah yang sudah jelas-jelas dinyatakan dalam gitu. Atau kemudian kita menyamakan sifat Allah itu dengan sifat manusia. Aku percaya Allah itu melihat, ya, tapi Allah melihatnya ya seperti kita itulah, ya. Itu namanya menyamakan sifat Allah itu. Berarti syirik itu akan menyekutukan Allah dalam sifat. Ya Allah melihat seperti kita, kalau jauh ya kelihatan, kalau dekat ya kelihatan, ya begitu. Itu namanya menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu syirik. Karena apa? Telah menyekutukan Allah dalam sifat. Nah, kemudian yang ketiga dalam bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah tempat kita untuk beribadah. Ya, ini yang namanya tauhid ilahiyah, uluhiyah. Ya, meyakini hanya kepada Allah kita beribadah, kita bersujud, kita rukuk, kita mohon, kita minta pertolongan, kita pokoknya nggak boleh kepada yang lain. Kalau kemudian kok kita taatnya kepada selain Allah, kita sujudnya, kita berkorbannya, kita nadarnya, kita menguatkan persembahannya bukan kepada Allah, itu syirik. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, itu tiga ini yang harus dipahami. Makanya ini yang kandungan
kandungan dalam surat Fatihah mengingatkan kepada kita juga dalam iman pada Allah 3 ini yang harus di. Nah, kalau salah satu ini kok kemudian diingkari atau disamakan dengan yang lain, makanya orang itu disebut syirik, termasuk dia nyembah Allah tapi nyembah yang lain juga syirik. Dia memberikan istilahnya korban kepada Allah tapi kepada yang lain juga syirik. Ya, makanya di sini. Nah, justru malah yang banyak terjadi penyimpangan itu dalam hal ini. Makanya Bapak sekalian, kalau kemudian kebanyakan kita sekarang ini mengatakan yang disebut beriman itu kan yang penting itu percaya Allah itu ada. Berimanlah itu, karena arti iman itu percaya, yakin. Kalau begitu saja makna beriman Bapak-bapak Ibu, terus kemudian dengan begitu kita masuk surga, kita kemudian yang penting kan beriman, percaya pada Allah masuk surga. Ya kalau sudah begitu, kalau cuma begitu baik, mungkin setan lebih layak untuk masuk surga dibandingkan kita. Iblis lebih pantas masuk surga dibandingkan kita. Karena apa? Imannya iblis terkait dengan Allah itu mencipta alam semesta itu lebih yakin dibandingkan kita. Kenapa iblis itu melihat langsung bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini? Percaya kan iblis? Percaya bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Percaya. Tapi kenapa iblis itu masuk neraka? Kenapa iblis itu kemudian terlaknat dan kemudian tidak mungkin masuk surga? Karena dia uluhiyahnya bermasalah. Ketika disuruh taat, sujud, ya Allah perintahkan dia tidak taat kepada Allah. Itu yang namanya dia mengingkari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Makanya orang itu tidak cukup yang penting percaya Allah masuk surga. Ya. Dalam beriman itu kan makanya dari percaya Allah itu namanya tauhid uluhiyah. Bahkan Allah mengatakan musyrik Mekah itu saja itu juga percaya bahwa Allah itu sebagai Allah, sebagai Tuhan, pencipta alam semesta. Dalam Quran banyak wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Ya, orang-orang syirik Mekah itu ketika ditanya kamu jika kau tanya mereka itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Ya, orang-orang syirik juga percaya ya. Makanya sebelum datang Nabi itu nama Abdullah itu sudah ada kan. Ya. Nama Abdullah, nama itu ada, itu juga dia percaya adanya Allah. Masalahnya adalah di sini. Makanya kok ngaku kalau orang itu iman kepada Allah berarti dia siap untuk iya karena duduk iya. Kira-kira gambarannya begini. Kalau kamu percaya, kalau tahu bahwa dia ini kalau ini diibaratkan dia yang nolong kita, dia yang ngurus kita. Konsekuensinya adalah kita patuh disuruh begini, katanya itulah yang dia. Uang inilah yang ngurusin aku dari kecil besar sampai ini sudah keluar dia. Maka kira-kira disuruh urut itu yang baru disebut iman yang oke Bapak sekalian, Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ ditegaskan bahwa Allah itu salah satu sifatnya adalah Rabbil Alamin, sebagai pengatur, pengelola ya semua yang ada di alam. Alam di sini bukan hanya manusia, termasuk adalah alam insi, alam jinni, alam nabatan, alam hayawan, semua yang ada di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang ini kita lanjutkan, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Dan ini ada kaitannya dengan Rabbil Alamin. Jadi Allah tegaskan, Allah ini yang menciptakan semua alam semesta serta isinya ini. Dan ketika Allah sudah menciptakan ini, Allah kemudian tidak menciptakan sudah selesai. Ya. Tapi Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Setelah
Nah, pertanyaannya apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Para tafsir mengatakan bahwa kalau Ar-Rahman itu belas kasihan Allah bagi semua makhluknya, ya, baik yang kafir, yang mukmin, yang taat, maupun yang rajin ibadah, maupun yang maksiat, semuanya Allah kasih belas kasihan. Ya, kamu lihat, kalau umatnya orang itu sholat gak pernah, tapi sehat badannya, ini yang itu rajin sholat, tapi ngapa badannya sakit-sakitan, itu rahmat Allah. Siapa? Ya, orang itu gak pernah sholat, tapi ternyata kok kecukupan hartanya kaya raya, yang sholat kepala sulit, itu karena Allah Maha Rahman. Siapapun Allah kasih. Ya, itu belas kasihan. Kalau Rahim itu adalah kasih sayang Allah hanya untuk orang-orang yang beriman di akhirat. Ya, jadi kalau Rahman itu belas kasihan Allah kepada sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Rahim. Nah, bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa, makanya di sini menggunakan Rahman Rahim itu sifat mubalaghah, yang maha itu gak terbatas. Kira-kira gambarannya begini ya sekalian. Ada satu hadis riwayat Bukhari sahih mengatakan innallaha khalaqar rahmah yauma khalqihi mi'at rahmah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sifat rahmat, kasih sayang itu, Allah menciptakannya 100 rahmat. Ya. Terus dari 100 ini kata hadis yang satu rahmatnya itu dibagikan qassabaha baina ibadihi wa tis'atan wa tis'in amsakah. Sementara yang 99 kasih sayang Allah itu dipegang Allah, yang satunya dibagi kepada hamba. Jadi Bapak-bapak bisa bayangkan, cuma satu rahmat Allah, satu kasih sayang Allah itu yang dibagi kepada seluruh hambanya. Disitulah kita sudah bisa melihat cuma satu, kira-kira cuma satu bagian saja. Itulah yang menyebabkan ibu sayang kepada anak, ya, laki sayang dengan bini, ya, binatang induknya melindungi anaknya. Nih, kalau minum ayam itu, anaknya sedikit diganggu langsung terjam aja. Itu bagian daripada satu bagian tadi yang dibagi Allah kepada seluruh makhluk. Itu cuma sikap. Itu saja sudah menjadikan orang hidup saling menyayangi, ya. Orang tua sayang anak, anak sayang orang tua, tangga sayang dengan tetangganya, orang muslim menyayangi orang muslim yang lain, manusia menyayangi manusia, binatang menyayangi binatang. Itu padahal cuma satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang masih disimpan Allah atau yang milik Allah yang itu kuasa Allah yang diberikan, yang Allah yang kelola sendiri, itu 99 kali lipat. Ada yang diberikan tadi di dunianya, ada yang masih disimpan untuk akhirat. Rahmannya dan Rahim. Nah, makanya bisa dibayangkan di sini, ya, Allah begitu luar biasa rahmatnya kepada para makhluk. Nah, ketika kita menyadari ini, Bapak-bapak Ibu rahmatullah, maka pesan moralnya adalah jangan kita punya sifat yang tadi, ya, dolim kepada orang. Jangan kasar dengan orang. Allah saja penyayang kok, ya. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, itu memiliki sifat yang begitu penyayang. Kita jangan mudah memvonis, kita jangan mudah menyesatkan orang, yang mudah kemudian menyakitin orang, kemudian dan bisa itu bukan sifat yang baik. Allah saja Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu
ibadah, ya, baru taubat, nyesel, kemudian kata seorang ulama, kamu kalau ingin berubah, ya kamu harus tinggalkan kampung-kampung. Kalau kamu nyeselin perbuatan dosa, kalau kamu masih di sini terus, ya udah kembali lagi. Maka kamu harus tinggalkan kampung ini dan balik ila ardin kada wa kada. Tinggalkan di sana ada orang-orang rajin ibadah, kamu sholat. Nah, baru di tengah jalan ternyata tinggal. Kemudian datanglah malaikat adab, malaikat rahmat, kata malaikat adab, ini jatah aku nih. Wong ini dosanya udah gak terhitung. Ya. Bunuh si kokai dalam Quran bahwa yaktul mu'mina muta'amidan pada jaza'u jahannam. Orang bunuh satu orang mukmin sengaja dengan sengaja membunuh neraka jahannam lagi 100 orang. Dah sini bagian atau malaikat rahmat tidak, dia sudah taubat. Ya tapi kan belum berlama-lama. Wah, akhirnya mereka berikut. Allah utus kemudian malaikat lagi menengahin. Atau mereka sudah berikut, sekarang ukur aja jarak antara yang ditinggalkan dengan yang dituju. Ternyata cuma dekat Shibrin gitu. Dengan rahmat Allah akhirnya masuk surga. Ada seorang pelacur yang kemudian dosanya, namanya juga orang pelacur, dosanya banyak lah gitu ya. Tapi cuma karena dia memberi minum ya, anjing pada ini ya, anjing yang kehausan itu juga bisa menjadi penyebab dia masuk surga. Ya kemudian muncul rasa sayangnya, ya. Makanya kita nggak usah terlalu juga. Ini sifat rahmah yang diajarkan Allah SWT. Rahim itu juga kasih sayang Allah yang dikhususkan untuk hamba-hambanya yang beriman, yang disimpan untuk kaget di hari kiamat. Para ulama mengatakan Allah menyebut sifat Ar-Rahman dalam Quran itu tidak salah 57 kali. Sementara menyebut Ar-Rahim itu 115 kali. Nah, dari situ berarti rahim Allah itu lebih banyak dibandingkan rahmat. Jadi kasih sayang Allah yang di dunia yang begitu luar biasa ini, adanya matahari, adanya oksigen yang setiap hari kita nikmatin, ada kekayaan alam yang melimpah ruah seperti ini, turunnya hujan macam-macam. Ini terus badan kita penuh dengan nikmat yang luar biasa. Itu masih belum seberapa dibandingkan nanti yang ada di akhirat. Ya, berapa kali lipat yang ada di sana yang Allah siapkan. Makanya dari rahim Allah itu lebih banyak nanti daripada rahman yang dibagikan kepada seluruh alam manusia, binatang, orang kafir semua mendapatkan. Ya. Nah, hadirin, sudah masuk banyak gaya sudah masuk ya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah menyebut Maliki Yaumiddin. Nah, Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin. Malik itu kalau di dalam tilawah ya, qiraahnya itu sebenarnya kalau riwayat itu ada 2 bacaan. Bahkan ada 4 kalau tafsir. Ada yang Maliki dengan panjang, ada yang Maliki dengan pendek, ada Maliki. Nah, ini kalau kita belajar qiraah, ya, jenis-jenis qiraah sab'ah, qiraah asyraf, itu macam-macam bacaan. Ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Tapi kalau kita nggak usah kemudian macam-macam dewek ya. Oh ya kalau begitu Ustaz, besok bacanya begini, besok begini. Nah, ya, kita perlu belajar. Nah, qiraah kita itu qiraah yang beredar yang kita belajar dan itu umumnya yang lebih masyhur itu adalah qiraah Asim riwayat Hafs. Ya, Hafs. Itu begini, artinya ternyata Nabi dari riwayat itu artinya cerita bahwa bacaan ini didengar dari simpulan gurunya, dari Nabi. Nah, dia dapat Rasulullah itu baca Maliki. Ya, jadi belajar itu makanya harus ada. Ya, jadi usahakan ada syaratnya ya, syaratnya itu lebih bagus kalau belajar. Jadi ada syaratnya tidak siapa
Begitu bacaan. Kalau maliki itu artinya yang memiliki, yang menguasai. Ya. Namanya malik itu dari kata milikun, pemilik. Ya, malik yang pemilik. Kalau maliki itu artinya raja. Ya, raja yang merajai. Maliki yang Nah, dua ini bacaan ini yang masyhur sebenarnya. Ya, bacaan dua ini yang masyhur. Makanya kalau ada kemudian baca maliki, kalau dia memang menggunakan qiraatnya siapa boleh. Ya, tapi kalau kemudian dicampur-campur jangan. Kok yang bacaan ini, ayat ini kok baca ini kan gini. Sebenarnya bacaan Quran itu secara umum hampir sama. Pada ayat-ayat tertentu saja itu yang kadang-kadang perbedaan antara beberapa qiraat. Mungkin Ustaz Fauzan yang Ustaz Fauzan sekarang lagi belajar qiraat misalnya. Jadi ada yang pakai imalah waktu kalau ada ini, kemudian ada yang setiap huruf itu bacanya huruf, ya. Kemudian ada yang pada kalimat-kalimat tertentu seperti ini. Malik, ada yang baca Malik kalau bacaan. Jadi kalau kita mau tilawah qiraat siapa, ya Ibnu Katsir maka ya dari awal sampai akhir begitu harus sama. Ya, jangan kemudian ayat ini kita qiraat ini, ayat ini qiraat ini, ya itu yang namanya campur aduk. Kita belajar sesuai dengan apa yang sudah kita dalam qiraat kita Malik aja. Malik artinya yang memiliki. Pemilik itu artinya penguasa. Pemilik itu artinya punya wewenang seutuhnya. Artinya raja belum tentu memiliki. Raja kalau Indonesia itu kalau kerajaan, raja memang menguasai negara tapi tidak memiliki segala-galanya. Nah, kalau pemilik itu lebih kuat. Malik, karena pemilik saya punya motor ini mau diapain? Milik saya. Nah, begitu juga Allah itu sifatnya di sini jadinya termasuk naktun dari lanjutan dari dia. Malik yaumid, dialah pemilik hari pembalasan. Adil itu di mana al-jaza, pembalasan. Kama tadinu dan orang Arab. Sebagaimana yang kamu lakukan itulah kamu nanti akan dibalas. Kalau kamu berbuat baik, maka balasannya baik. Kalau kamu berbuat jahat, maka balasannya jahat. Nah, Bapak sekalian, ayat ini sekaligus semacam ini. Ini kontra dengan ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya itu menggambarkan kabar gembira bahwa Allah itu penyayang, Allah itu pemaaf, Allah itu pengampun, Allah itu begitu lembut kepada kita. Tapi jangan kemudian belagas, ya, kita jadi nyantai. Kemudian Allah mengingatkan, Malik yaumiddin, ya. Tapi ingat, Allah itu penyayang, tapi Allah juga nanti yang berkuasa di saat pembalasan. Nah, ini sekaligus ini dalam konteks pendidik juga begitu. Ada hal kabar gembira yang belum kita sampaikan, namun juga ada ya kabar yang istilahnya nakut-nakuti. Seperti ayat tadi, Nabi ibadi, kata Allah dalam Al-Quran surat beritahu kepada hambaku, Anni anal ghafurur rahim. Aku itu begitu pengampun, ya, begitu penyayang. Wa anna adabi syadid. Ya. Tapi ingat juga bahwa adabku itu sangat pedih. Tapi ini kan supaya kita ini berimbang. Satu sisi kita jangan mudah putus asa, namun jangan juga mudah remeh. Kita jangan jadi dengan disebutkan Rahman Rahim itu artinya kita ya menjadi tidak putus asa. Kita ternyata kemudian baik, Allah ternyata pengampun, Allah baik, Allah ini. Tapi sambil disingkat Maliki yaumiddin. Ingat, semua nikmat itu, semua kebaikan itu, semua amal kamu itu nanti akan ada din, akan ada pembalasannya, dan Allah yang menguasai baik itu dan nah, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebut
yaumuddin itu bukan hanya kemudian pada poin tertentu saja ya, tapi kemudian yaumuddin itu kan salah satu nama daripada yaumul qiyamah. Jadi kiamat itu namanya banyak Pak. Ada nama yaumuddin salah satu, ada yaumul jaza, ada yaumul qiyamah. Qiyamah itu kan sesuai dengan sifatnya. Qiyamah itu artinya tegak kembali, hidup kembali. Ada yang disebut dengan kemudian yaumul hasrah. Di dalam Quran juga Allah menyebut yaumul hasrah, hari penyesalan. Karena semua orang saat itu akan menyesal. Allah juga menyebut yaumul qiyamah dengan yaumul taghabun. Dalam surat Taghabun itu artinya penghimpunan. Semua orang akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama yang lain. Nah, itu Allah menekankan di sini kemudian pada dia. Tapi bukan maknanya kita hanya takut kepada itu, tapi kemudian juga mengingat bahwa hari kiamat itu bukan hanya sekedar kita ini nanti dibalas itu saja, surga neraka tidak, tapi ada proses juga. Disebut dari kiamat itu sebenarnya mulai dari kematian. Ya, kematian itu alam akhirat atau alam ghaib itu mulai dari kematian, bangkit dari kematian. Jadi ini yang mungkin perlu Bapak-bapak Ibu sekalian pahamin. Jadi hidup di dunia itu sebenarnya baru satu pos. Ya, jadi pos pertama perjalanan hidup kita ini di rahim. Ya, itu hidup pertama. Yang kedua jalan lagi pos kedua yaitu hidup dunia ini. Jadi jangan punya anggapan lamanya. Ya. Jadi kemudian sudah putus asa, seolah-olah kelamaan hidup atau sudah begitu. Belum apa-apa hidup dunia ini. Kalau susah di dunia ini masih belum apa-apa, masih jauh. Karena dari dunia ini Pak kita masih lanjut. Setelah dunia ini kita akan melanjutkan perjalanan lagi yang namanya alam barzakh. Ya, kubur. Lama dari dunia tergantung. Kalau kiamatnya masih 1000 tahun lagi, lama di barzakh kita. Karena itu malah hari perjuangan sampai kiamat datang. Ya, kalau lemah sudah lemah. Tapi kalau kita sabar di situ, kita karena amalnya kita ini kurang, kita tersiksa di situ. Ya, jadi jangan merasa putus asa, kemudian merasa penderitaan di dunia ini saja sudah lama, belum seberapa dibandingkan di barzakh saja sudah. Dari barzakh ini akan lanjut lagi, ya, nanti namanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Jadi bangkit semuanya dari alam kuburnya. Rasulullah menyebut yub'atsuna yaumil qiyamati hufatan uratan ulan. Kita akan bangkit dari kubur kita ini Pak dalam keadaan hufatan, tidak beralas, tidak ada yang pakai sepatu, sendal, walaupun yang mati pakai sepatu. Uratan, telanjang semuanya, walaupun ada yang matinya pakai jas.